Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan mendekati akhir tahun dan tahun baru juga. Ini saya bingung resolusi saya apa. Resolusimu apa? Nah, ini kan hangat ini sekarang ini. Ini agak aneh. Ya. Saya ingin tahun depan itu kalau musim dingin ya dingin. Nggak aneh ya? Nggak aneh seperti ini ini. memang sebetulnya aneh ya. Jadi biasanya kalau memasuki tahun baru seperti ini, pemirsa di Amerika Serikat di pantai timur Washington DC itu biasanya suhunya sudah di bawah 10 derajat Celcius Bisa ya. seperti itu. Dan Sekarang hari ini berapa? ini sekitar 20-an derajat Celcius, dan lihat kami juga mengenakan baju yang nggak tebal ya, tipis. Iya. Baju Ini seperti musim Ini global warming. Global warming warming. Mungkin ada berbagai Salah satu pengaruh yang indikator lain ya. juga. Mungkin ada pengaruh pola cuaca seperti El Niño El Niño. katanya. Cuma yang jelas pemanasan global dan perubahan iklim ini terus akan menjadi salah satu sorotan Global Outlook 2016 ini. Bagaimana dunia bisa mengatasi masalah perubahan iklim ini. Tapi kalau kita melihat dimensi lain tahun 2016, itu yang akan ramai pasti masalah pemilihan presiden Amerika Serikat. Ya, kalau di Amerika Serikat sendiri tentunya yang akan menjadi sorotan tahun 2016 mendatang adalah pemilu yang meskipun baru dilakukan November 2016, tapi prosesnya sebetulnya panjang ya, sudah mulai dari 2015 dan akan semakin gencar di awal 2016 ini. Di awal 2016 akan ada pemilihan pendahuluan untuk Partai Republik dan Partai Demokrat untuk memilih jagonya siapa nanti yang akan diajukan untuk bertarung dalam pemilu tahun bulan November. Ya. Jadi setelah konvensi ditetapkan nanti siapa? Jadi memang agak berbeda sistemnya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu konvensi atau misalnya apa namanya Muhtamar Nasional atau Kongres, atau Kongres menentukan kandidat. Kalau di Amerika Serikat masing-masing partai Republik dan Demokrat melalui serangkaian pemilu pendahuluan dan nanti pemenangnya baru ditetapkan sebagai unggulan masing-masing partai. Dan kalau dari segi isu sepertinya emang kalau dari sisi Partai Republik dan ini juga mungkin karena faktor pengaruh terorisme ya. Ini masalah terorisme dan juga isu keamanan nasional menjadi isu utama dari para konstituen Partai Republik. Dan makanya calon-calon Partai Republik seperti Donald Trump dan yang lain-lain ya itu mengangkat isu ini menjadi isu utama mereka. Dan agak sedikit mengipas-ngipas ya. Masalahnya ya. Jadi akhirnya kemudian terus seolah Amerika dikesankan bahwa Amerika dalam keadaan bahaya. Dan itu juga sepertinya sesuai dengan mungkin atau imajinasi atau bayangan-bayangan warga Amerika bahwa ini sekarang sedang keadaan bahaya ya, dan harus awas siaga terhadap terorisme gitu ya. Istilahnya adalah fear mongering atau apa ya, memanfaatkan kecemasan massa. Seperti yang komentar-komentar yang dilakukan atau dilontarkan oleh Donald Trump selama akhir 2015 kemarin yang memojokkan kaum minoritas khususnya umat muslim. Seperti itu pula lah yang nanti akan kita proyeksikan terjadi pada tahun 2016 ini, dan memang dinilai tahun 2015 kemarin merupakan tahun yang paling Islamofobik atau sentimen negatif terhadap umat muslim paling tinggi di Amerika Serikat, bahkan lebih tinggi dibandingkan setelah serangan 11 September 2001. Selain itu dari segi politik luar negeri, selain tadi sudah Supri singgung mengenai masalah bagaimana menangani ISIS. Khususnya terkait dengan penyelesaian konflik dengan Suriah, dan ini juga terkait juga dengan hubungan Amerika Serikat dan Rusia. Dan secara ekonomi mungkin bagaimana membalancekan pengaruh atau kenaikan ambisi Cina. Betul. Jadi ini kalau masalah ISIS sepertinya Amerika pun juga sampai sekarang belum punya strategi besar yang mungkin bisa dianggap menyelesaikan secara tuntas bagaimana persoalan untuk menghadapi ISIS. Ya, karena memang dari awal Presiden Obama sudah menegaskan tidak mau mengirimkan pasukan ke Suriah karena kalau sudah masuk, sudah diberantas, sudah dikalahkan, terus mau gimana? Nanti masa kalau Amerika Serikat pergi ya pasti dia datang lagi. Kalau misalnya tidak pergi, masa mau melakukan pendudukan 10 tahun atau lebih seperti yang dilakukan di Irak, sepertinya sudah tidak ada appetite atau nafsu dari warga Amerika Serikat untuk itu. Dan memang sikap politik dasar Presiden Obama dari dulu kan mengakhiri perang sebenarnya kan. Jadi memang itu dari awal sampai sekarang pun itu memang selalu dipegang ya, bahwa dia memang seorang presiden yang memang sepertinya pasifis yang anti perang dan tidak ingin menempatkan Amerika sebagai polisi dunia. Yang harus terlibat di mana-mana dan harus menyelesaikan di mana-mana. Apakah ini akan terus berlangsung? Tergantung siapa presidennya nanti 2016 ya. Jadi akan terus kami amati untuk Anda pemirsa berbagai perkembangan politik dan ekonomi dari Amerika Serikat selama tahun 2016 mendatang. Sekali lagi dari Washington DC kami ucapkan selamat tahun baru untuk Anda dan sampai jumpa minggu depan.